Shalom saudara-saudariku para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 4 Desember 2020 bersama Pastor Vius Octavianus, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas melayani di paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong, Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Hari ini hari Jumat 4 Desember. Saya Pastor Vius Octavianus menjumpai Anda semua untuk permenungan hari Jumat 4 Desember ini untuk para sahabat insani. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan terlebih dahulu untuk permenungan kita hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, Engkau mengasihi kami tanpa batas. Dan karena kasih-Mu Engkau terus menyertai kami dengan rahmat dan mujizat-Mu. Engkau menuntut kami agar kami memiliki iman sehingga mujizat itu terjadi. Buatlah iman kami besar ya Tuhan, bertumbuh agar kuasa-Mu, rahmat mujizat-Mu terus terjadi dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insan yang terkasih, sebuah peristiwa tragis yang terjadi beberapa bulan yang lalu, ketika sebuah rumah terbakar dan api mulai menjalar dari lantai dasar, karena bagian dasar itulah dapur berada, dan kompor yang ada itu meledak dan membuat api mulai menyala dari lantai 1 ke lantai 2. Lalu kemudian di lantai 2 itu ada anak kecil yang sedang tertidur. Ketika dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, lalu dia teriak. Lalu dia mulai muncul di jendela lantai 2. Semua orang yang datang menolong teriak, "Ayo nak, lompat turun." Tetapi anak itu tidak mau lompat. Api semakin besar, orang semakin gelisah. Anak ini pasti terbakar habis oleh api. Dan orang semua memasang tarpal, kasur, dan berteriak, "Lompat nak, kami akan menadahmu, engkau tidak akan jatuh." Tapi anak itu tetap teriak histeris dan tidak mau lompat. Lalu tiba-tiba dari keruman, tiba-tiba muncul seorang bapak dan teriak, "Nah, ayo lompat." Anak itu segera melompat karena yang teriak adalah seorang ayahnya. Karena ayahnya, maka dia percaya. Sejak semula, tak satupun orang yang dia percaya. Dan dia tidak mau lompat karena dia tidak percaya pada orang-orang yang teriak untuk menolong dia. Tetapi ketika ayahnya yang muncul, bapaknya yang muncul, dia spontan langsung percaya, "Saya pasti selamat karena papa saya sudah ada di bawah." Saudara-saudara terkasih, peristiwa ini membawa kita pada sebuah permenungan. Iman, kepercayaan, membawa keselamatan. Injil hari ini pun Yesus bertanya kepada kedua orang yang buta itu, "Apakah kamu percaya?" Dan mereka menjawab, "Tuhan, kami percaya." Kepercayaan menjadi syarat mutlak bagi sebuah mujizat. Sebaliknya, ketika tidak ada iman, tidak ada kepercayaan, bagaimana mungkin Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita? Zaman modern ini, yang paling penting adalah bukti. Buktikan dulu, maka kami akan percaya. Setiap kali manusia menuntut bukti dari Allah, maka manusia tidak akan menemukan rahmat mujizat. Sebaliknya, ketika manusia menunjukkan imannya, bahkan ketika Yesus berkata, "Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada pohon ini, kepada gunung ini, terangkatlah," maka dia akan terangkat. Iman menjadi syarat mutlak bagi kita untuk merasakan mujizat Tuhan. Jangan pernah menuntut Tuhan, "Berikan saya bukti Tuhan, maka saya akan percaya kepadamu." Tunjukkan dulu imanmu, besarkan imanmu, besarkan hatimu, besarkan kepercayaanmu, maka Tuhan menyatakan
mujizatnya dalam hidupmu. Suatu waktu, seorang datang kepada saya dan berkata, "Pastor, saya terus berdoa, tapi nampaknya Tuhan tidak mengabulkan doa saya." Saya katakan, "Apakah engkau percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang engkau doakan?" Saya belum terlalu yakin, Pastor, karena terlalu besar apa yang saya minta. Ketika manusia ragu akan doanya, bagaimana mungkin Tuhan mengabulkan doanya? Tunjukkan imanmu, nyatakan imanmu, dan iman itu adalah kepasrahan bahwa Tuhan pasti menjawab doaku. Bukan hari ini. Kalau bukan hari ini berarti besok. Kalau bukan besok, Tuhan mau saya terus-menerus percaya dan berdoa kepadanya. Seperti dikatakan dalam kisah hakim yang jahat itu. Karena orang itu terus-menerus datang, maka hakim yang lalim itu mengabulkan permohonannya. Kesetiaan itulah juga bentuk iman kita. Maka nyatakan imanmu dengan kesetiaan, nyatakan imanmu dengan kepasrahan, nyatakan imanmu bahwa yakin Tuhan akan menyatakan kuasanya, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam hidupmu. Mari saudara-saudara terkasih, miliki iman dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Tunjukkan imanmu, maka Tuhan menunjukkan mujizatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku para pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Fius Octavianus. Semoga pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.